kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang berseru di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Jadi kita katakan Tuhan Tuhan. Dengan
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih-Mu yang menghimpun kami untuk dapat bersekutu dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus Kristus telah mengatakan bahwa penyembah yang benar ialah hanya orang-orang yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membimbing dan mengajari kami meminta apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar titah Tuhan yang diambil dari titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Shalom jadi, shalom Kak. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kakak dengan dia semua kembali berdiri, kita mau belajar satu lagu baru. Kita belajar dulu ya satu lagu baru ya. Ayo Mbak. Agar yang udah tahu boleh nyanyi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Kita akan memberikan persembahan kita. Silakan siapkan persembahannya, taruh di tangan kanannya. Dengan sikap yang benar, kita doain dulu persembahannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita kumpulkan persembahan kita dengan katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bernyanyi
pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar kami. Biarlah Tuhan, hikmat Tuhan boleh tercurah. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti baik semua dong ya. Ada sukacita nggak? Coba kalau ada sukacita jawab yes, yes, yes. Nah adik-adik, ketemu lagi sama Kak Eta. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentunya. Kakak yakin adik-adik di rumah udah duduk yang rapi, udah siap nih Alkitabnya, alat tulisnya, terus hati dan pikirannya pun sudah siap. Ya, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang bertema pesan Yesus. Wah, kira-kira apa sih pesan Yesus? Nah, sekarang kita baca dulu. Jadi pesan Yesus ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yuk sama-sama kita baca. Adik-adik kelas sedang dan kelas besar boleh dibuka Alkitabnya, baca sendiri. Kemudian adik-adik yang kelas kecil boleh dibantu dengan orang tuanya untuk dibacakan. Oke, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Judul perikopnya itu adalah perintah untuk memberitakan Injil. Wah, berat banget ya. Jadi kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Apa sih isinya? Oke, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-16 itu, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di ayat yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus, di ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat yang ke-19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di ayat yang ke-20 yang terakhir nih ya adik-adik, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah adik-adik, jadi pesan Yesus di sini kita bisa lihat di ayat yang ke-19 sampai 20. Ya, jadi di ayat itu disebut namanya tuh amanat agung Tuhan Yesus. Kenapa disebut amanat agung Tuhan Yesus? Karena berisikan perintah Tuhan Yesus sendiri kepada umatnya dalam rangka melanjutkan tugasnya setelah kembali ke sorga. Kitab ini menceritakan tentang pertemuan Yesus yang terakhir kalinya bersama para muridnya sebelum dia naik ke sorga. Di dalam pertemuan itu sendiri, Tuhan Yesus memberikan suatu tugas kepada murid yang sering disebut sebagai amanat agung, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu maksudnya adik-adik. Jadi itu disebut dengan amanat agung. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, para murid pergi ke Galilea. Lalu di sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun, mereka berjumpa dengan Yesus. Para murid menyembah Yesus sebab Yesus adalah Raja. Tapi beberapa dari mereka ada yang ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Hal itu terjadi karena ada yang menyebarkan berita palsu dan kemudian disebarluaskan oleh mahkamah agama. Jadi sangat menggoncangkan iman pada saat itu. Tetapi tidak ada yang mengalahkan kuasa Allah agar Yesus memproklamirkan kuasa Allah yang menjadi dasar pengutusan para murid. Ya, yang udah tadi kita baca di dalam ayat 19 sampai 20, yaitu yang disebut dengan amanat agung. Oke. Sekarang coba kita baca lagi baik-baik. Dalam ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus memberikan pesan, amanatnya dengan perintah. Yang pertama itu adalah pergilah dan jadikanlah murid. Nah,
Di situ Yesus memerintahkan murid-muridnya. Dalam amanatnya itu adalah dia bilang, pergilah dan jadikanlah murid. Terus tugasnya yaitu untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus terlebih dahulu. Nah, yang kedua, baptislah. Baptisan adalah tanda atau materai bahwa kita telah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah, juga kesaksian atau pengakuan percaya bukan hanya dalam hati tetapi juga pengakuan kepada umum dunia. Nah, yang ketiga yaitu melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Oke, jadi tadi tuh dari ayat 19 sampai 20 dibagi menjadi 3 bagian. Ya, kakak ulangin lagi. Perintah yang pertama yaitu pergilah dan jadikan murid. Kemudian yang kedua adalah baptislah. Yang ketiga yaitu melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Seperti pesan Yesus atau amanat agung juga dimaksudkan untuk dijalankan berkaitan dengan kehidupan keseharian kita dimanapun kita berada. Ya, baik di keluarga, saudara, tetangga, gereja, sekolah dan masyarakat, teman-teman. Orang Kristen adalah mereka yang memiliki tanggung jawab untuk memberitakan berita Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Jadi adik-adik sekolah minggu dalam menjalankan pesan Yesus atau amanat agung harus belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, belajar hidup taat, melakukan firman Tuhan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sikap dan perilaku adik-adik dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi alat tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, ya. Jadi contohnya tuh dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pesan Yesus tadi, kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi berkat di lingkungan keluarga adik-adik. Yang pertama keluarga dulu. Kalau di lingkungan keluarga jadi berkat, pasti di lingkungan sekolah, masyarakat, pertemanan, gereja, adik-adik tentu jadi berkat juga. Karena dari keluarga adik-adik sudah belajar bagaimana menjadi berkat untuk keluarga. Apa sih yang bisa dilakukan adik-adik untuk menerapkan amanat Tuhan Yesus itu atau pesan Yesus itu? Adik-adik bisa dengan mulai taat kepada orang tua, ya, karena adik-adik kan masih kecil ya. Jadi orang yang harus adik-adik hormati adalah orang tua. Nah, jika adik-adik taat kepada orang tua, tentunya adik-adik pasti juga taat kepada Tuhan Yesus. Seperti itu salah satu contohnya ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak tanya, apakah adik-adik mau menjalankan pesan Yesus? Tapi adik-adik, pesan Yesus itu sangat berat untuk dipikul. Kenapa? Karena adik-adik juga harus memperhatikan perilaku adik-adik dalam keseharian. Jadi bukan hanya menghormati orang tua saja, tetapi adik-adik juga harus rajin beribadah, kemudian berdoa, menolong, membantu orang tua, tidak cakap kotor atau mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak pantas ya, mengajak teman-teman beribadah, kemudian banyak lagi hal-hal kebaikan. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita tentang kasih. Seperti itu adik-adik. Sehingga kita bisa melihat dari perubahan itu terjadi proses menghasilkan murid dalam menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Jadi adik-adik kita harus bertekad nih untuk melakukan pesan Yesus dalam kehidupan kita ya adik-adik. Amin. Coba kakak percaya adik-adik tentu pasti mau jadi pelaku firman Tuhan, mau jadi seseorang yang menyampaikan pesan Yesus, tentu kan? Nah, kalau benar coba katakan amin.
Iya, pinter. Pasti semua bilang amin, kakak percaya itu. Oke adik-adik, untuk kelas kecil, coba ikutin kakak mengucapkan tentang pesan Yesus kepada murid-muridnya. Coba bilang kelas kecil, pesan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, pinter. Pasti semua udah pada bisa ngucapin. Oke, untuk kelas besar, sama-sama yuk kita ulangi lagi ayat yang ke 19 sampai 20. Coba ya sama-sama anak-anak kelas besar, kelas sedang dan kelas besar. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, untuk anak kelas sedang sampai besar boleh dihafalin ya. Dihafalin bukan untuk dikumpulin ke guru sekolah minggu karena kita masih dalam kondisi pandemik, tetapi dihafalkan untuk jadi tekad adik-adik untuk bisa seperti murid Tuhan Yesus, karena kita juga murid Tuhan Yesus ya. Jadi untuk sebagai pengingat adik-adik bahwa adik-adik harus menjadi berkat dimanapun adik-adik berada berdasarkan ayat firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu tujuannya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan bersama kakak. Semoga apa yang tadi kakak sampaikan menjadi berkat, kemudian dapat diingat kembali, dan jangan lupa tetap baca Alkitab setiap harinya adik-adik. Tidak hanya selalu hari Minggu, tetapi setiap hari adik-adik harus bisa membaca Alkitab. Dan tentunya berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca hari ini, adik-adik harus menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Ya, untuk adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan, tentunya itu harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena adik-adik sudah mendengar, berarti adik-adik tinggal melaksanakan tugasnya. Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Katakan, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau telah menyampaikan amanat agung untuk kami Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman, agar kami dapat menjalankan perintah-Mu, yaitu pergilah dan jadikanlah semua orang bangsa-Mu Bapa. Biarlah kiranya kami dapat menjalankannya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman yang taat kepada orang tua kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kemudian kami dapat menyampaikan pesan-pesan yang baik, menyapa dengan kasih, karena kami percaya Tuhan, Engkau juga mengajarkan kasih kepada kami. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami di setiap harinya. Kau pimpin kami menjadi anak-anak yang baik dan taat. Biarlah kiranya kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dalam sikap doa yang mengatakan kami hormat akan Engkau. Sungguh
Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarilah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk di dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dimanapun berada. Amin.